Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ardianingsih, NIM 2019-12157, dan teman saya Laura Amanda Fioni, NIM 2019-12158, kelas 4C Akuntansi UMKM. Di sini kami akan membahas SAKEMKM pada bab 9 yaitu persediaan dan bab 10 investasi pada Ventura bersama. Bab 9 persediaan ruang lingkup. Bab ini mengatur prinsip-prinsip pengakuan, pengukuran, dan penyajian persediaan. Persediaan adalah aset A. Untuk dijual dalam kegiatan normal, B. Dalam proses produksi untuk kemudian dijual, C. Dalam bentuk beban atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atas pemberian jasa. Bab ini juga berlaku untuk persediaan yang merupakan produk agrikultur, yaitu hewan atau tanaman hidup yang telah dipanen untuk kemudian dijual, atau untuk digunakan dalam proses produksi dan kemudian dijual. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran. Entitas mengakui persediaan ketika diperoleh sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan persediaan mencakup seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lainnya yang terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi siap digunakan. Biaya pembelian meliputi harga pembelian, biaya masuk, dan pajak lainnya kecuali yang dapat ditagih kembali kepada kantor pajak. Biaya konversi meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit diproduksi dan biaya overhead produksi tetap dan variabel yang dialokasikan sistematis. Biaya lainnya meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya adalah: pertama, jumlah pemborosan yang tidak normal; kedua, biaya penyimpanannya kecuali biaya tersebut diperlukan dalam proses produksi sebelum tahap produksi berikutnya; ketiga, biaya administrasi dan umum; keempat, biaya penjualan. Selanjutnya, teknik pengukuran biaya persediaan seperti metode biaya standar atau metode eceran demi kemudahan dapat digunakan jika hasilnya mendekati biaya perolehan. Entitas dapat memilih menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama atau MPKP atau rata-rata tertimbang dalam menentukan biaya perolehan persediaan. Metode MPKP atau FIFO berarti bahwa biaya yang dikeluarkan untuk barang adalah biaya untuk barang pertama yang dibeli. Dengan kata lain, perusahaan mengasumsikan bahwa barang pertama yang dijual adalah barang pertama yang dibeli. Metode rata-rata tertimbang menggunakan rata-rata biaya barang untuk biaya-biaya. Dengan kata lain, rata-rata tertimbang menggunakan rumus total biaya barang dalam persediaan yang tersedia untuk dijual dibagi dengan jumlah unit yang tersedia untuk dijual. Jumlah persediaan yang mengalami penurunan atau kerugian, misalnya karena persediaan rusak atau usang, diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Contoh MPKP dan rata-rata tertimbang. Contoh, pada tanggal 1 Desember 2008, entitas A tidak memiliki saldo persediaan. Pada tanggal 5 Desember 2008, entitas A membeli 1000 unit persediaan pada biaya perolehan 1000 per unit. Pada tanggal 10 Desember 2008, entitas A membeli 1000 unit persediaan pada biaya perolehan Rp1.100 per unit. Pada tanggal 15 Desember 2008, entitas A menjual 1000 unit persediaan dengan harga jual Rp1.500 per unit secara tunai. Penyelesaian. Yang pertama, menggunakan metode MPKP dengan sistem perpetual. Metode ini mengasumsikan barang dalam persediaan yang pertama dibeli akan dijual atau digunakan terlebih dahulu, sehingga yang tertinggal dalam persediaan akhir adalah yang dibeli atau diperoleh kemudian, serta HPP dicatat saat transaksi penjualan. Pencatatan saat terjadi penjualan. Kas di debit, penjualan di kredit sebesar Rp1.500.000. Rp1.500.000 diperoleh dari Rp1.500 dikali 1000 per unit. Sedangkan pencatatan saat terjadinya HPP di debit, persediaan di kredit sebesar Rp1.000.000. Rp1.000.000 diperoleh dari Rp1.000 dikali 1000 unit. Metode yang kedua, metode rata-rata tertimbang dengan sistem perpetual.
Metode ini mengasumsikan biaya setiap barang ditentukan berdasarkan biaya rata-rata tertimbang persediaan awal periode dan persediaan yang dibeli atau diproduksi selama periode, serta HPP dicatat saat transaksi penjualan. Pencatatan saat terjadi penjualan. Kas di debit, penjualan di kredit sebesar Rp1.500.000. Rp1.500.000 diperoleh dari Rp1.500 dikali 1.000 unit. Sedangkan pencatatan HPP di debit persediaan di kredit sebesar Rp1.050.000. Rp1.050.000 diperoleh dari 1.050 dikali 1.000 unit. 1.050 diperoleh dari Rp1.000 kali 1.000 unit ditambah 1.100 unit kali Rp1.100 dikali 1.000 unit dibagi 1.000 tambah 1.000. Selanjutnya, metode MPKP dengan sistem periodik. Dengan metode periodik, HPP dihitung dan dicatat entitas pada akhir periode pelaporan. Untuk persediaan barang dagang, HPP dihitung dengan formula sebagai berikut. Persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir sama dengan HPP. Nilai persediaan akhir yang digunakan bergantung pada rumus biaya yang digunakan. Dengan rumus MPKP, maka nilai persediaan akhir diasumsikan adalah nilai pembelian terakhir. Sementara itu, dengan rumus rata-rata, nilai persediaan akhir adalah nilai pembelian rata-rata. Pada contoh di atas sebagai berikut. Rumus biaya MPKP periodik. Persediaan awal 0 ditambah pembelian 2.100.000 dikurangi persediaan akhir 1.100.000 sama dengan HPP Rp1.000.000. Ayat jurnal penyesuaian 31 Desember 2008. HPP di debit, persediaan di kredit sebesar Rp1.000.000. Sedangkan untuk perhitungan yang kedua, metode rata-rata tertimbang sistem periodik. Persediaan awal 0 ditambah pembelian 2.100.000 dikurangi persediaan akhir 1.050.000 sama dengan HPP Rp1.050.000. Ayat jurnal penyesuaian 31 Desember 2008. HPP di debit, persediaan di kredit sebesar Rp1.050.000. Persediaan disajikan dalam kelompok aset dalam laporan posisi keuangan. Jika persediaan dijual, maka jumlah tercatatnya diakui sebagai beban periode di mana pendapatan yang terkait diakui. Ruang lingkup. Bab ini mengatur akuntansi untuk investasi pada ventura bersama. Definisi ventura bersama. Ventura bersama adalah pengaturan bersama bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut ventura bersama. Pengendalian bersama. Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagai pengendalian atas suatu pengaturan yang hanya ada ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian. Selanjutnya, pengukuran. Entitas mengukur investasi pada ventura bersama pada biaya perolehannya. Entitas tidak mengakui penurunan nilai atas investasi pada ventura bersama. Penyajian. Entitas menyajikan investasi pada ventura bersama dalam kelompok aset pada laporan posisi keuangan. Contoh investasi pada ventura bersama. Penyajian. Neraca investasi pada entitas asosiasi disajikan dalam aset tidak lancar. Laporan laba rugi. Terima kasih.